pertama, menjelaskan tentang seberapa pentingkah data science untuk kehidupan manusia pada era Society 5.0 dan justifikasinya dengan penjelasan menggunakan contoh nyata. Data science sendiri sangat penting untuk kehidupan manusia pada era Society 5.0. Society 4.0 menekankan pengembangan masyarakat yang berfokus pada kebutuhan manusia dan lingkungan hidup serta mengintegrasikan teknologi informasi masyarakat dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Data science memegang peran yang sangat penting dalam Society 5.0 karena melalui data science, informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dapat diolah dan dianalisis untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat. Adapun contoh nyata penerapan Society 5.0 dalam berbagai bidang kehidupan, yang pertama ada pada jasa pengiriman barang. Proses pengiriman barang telah menjadi lebih cepat dan mudah dengan Society 5.0. Contohnya saat ini kita dapat memesan makanan hanya dalam beberapa menit dan menerima pengiriman dalam waktu 1-2 hari. Hal ini memudahkan kehidupan sehari-hari dan meningkatkan efisiensi dalam pengiriman barang. Yang kedua, pada bidang kesehatan, teknologi AI memungkinkan deteksi awal penyakit dan memberikan layanan kesehatan yang lebih baik dan pembagian data riwayat pasien yang lebih mudah. Contohnya, teknologi dapat mendeteksi tekanan darah dan detak jantung secara real-time, memudahkan pengawasan kesehatan individu dan keluarga. Yang ketiga, ada manufaktur. Society 5.0 memungkinkan pengguna teknologi seperti robot dan kecerdasan buatan untuk mempercepat proses produksi dan mengurangi kebutuhan terhadap buruh. Contohnya, perusahaan dapat menggunakan sistem integrasi antar bidang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Dan yang keempat, ada bidang transportasi. Society 5.0 memudahkan pergerakan para lanjut usia dan disabilitas dengan menggunakan kursi roda otomatis, dan sistem integrasi transportasi publik. Contohnya, masyarakat di perkotaan dapat menggunakan transportasi publik yang lebih mudah dan efisien. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penanggulangan bencana. Society 5.0 memungkinkan penyediaan data tempat penampungan atau pengungsian terdekat melalui ponsel penduduk, serta penemuan korban bencana dengan cepat menggunakan teknologi. Contohnya, data tempat pembukaan dapat disediakan secara real-time untuk membantu proses penanggulangan bencana. Dalam pembahasan yang kedua, yaitu mengenai apa saja teknik-teknik data science serta penjelasannya mengenai teknik-teknik pembelajarannya. Teknik-teknik data science sendiri meliputi satu ya ada machine learning, yang kedua ada pemodelan, yang ketiga ada statistik, yang keempat ada pemrograman, dan yang kelima ada database. Selanjutnya teknik pembelajaran data science sendiri ada yang pertama ada supervised learning. Algoritma ini dilatih untuk mempelajari pemetaan dari input ke output menggunakan data yang sudah dilabeli. Yang kedua, ada unsupervised learning, yaitu teknik seperti clustering, analisis komponen utama, dan autocoders digunakan dalam pembelajaran model pada data tanpa label untuk menemukan struktur tersembunyi dalam data. Yang ketiga, ada semi-supervised learning, yaitu teknik ini menggunakan kombinasi data berlabel dan tidak berlabel, biasanya dengan jumlah data berlabel yang lebih kecil. Yang keempat ada reinforcement learning, yaitu model belajar untuk membuat keputusan melalui coba-coba dan kesalahan menerima penghargaan atau hukuman untuk tindakannya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada deep learning, yaitu subkategori dari machine learning yang menggunakan neural networks dengan banyak lapisan untuk menyelesaikan tugas yang sangat kompleks. Baik, dalam pembahasan nomor 3 sendiri terdapat tabel percobaan iris yang ada pada sini. Nah, dalam tabel tersebut dapat kita simpulkan nih bahwa semua pengujian itu menggunakan algoritma decision tree tanpa penyesuaian untuk pembagian dataset ataupun testing yang berbeda sehingga memberikan akurasi yang sama, yaitu 0,1 atau 100%. Dan dalam ketepatannya sendiri itu cukup bervariasi, dimulai dari 0,46 atau 46% sampai 0,65 atau 65%.
yang menunjukkan bahwa parameter itu dalam pengambilan keputusan itu tidak secara konsisten meningkatkan kinerja dan justru malah menurunkan akurasi tersebut. Dan yang terakhir itu ada Adobus, di mana Adobus ini memiliki akurasi yang sempurna, yaitu 0,1 atau 100% dalam setiap pencobaan data atau pengambilan data. Pembahasan nomor 4 yaitu terdapat 3 AI yang berkembang pesat di Indonesia. Yang pertama itu ada chatbot atau layanan pelanggan otomatis, di mana dia memberikan respon yang cepat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pelanggan. Setelah itu dia memberikan sebuah solusi terhadap keluhan yang diberikan oleh pelanggan tersebut, dan juga AI ini dapat memberikan informasi baru seputar produk atau layanan itu. Nah, perusahaan yang menggunakan chatbot sendiri ada Bank Mandiri, Bank BCA, Tokopedia, Gojek, dan lainnya. Setelah itu, yang kedua itu ada fraud detection atau sistem pendeteksi kecurangan. Nah, pada sistem ini dia mampu mengelola data dalam jumlah yang besar, sehingga dia mampu mengecek atau mendeteksi aktivitas penipuan yang terjadi. Nah, AI ini sangat berguna sekali untuk lembaga keuangan untuk membantu mereka atau membantu dalam setiap proses melindungi pelanggan mereka. Yang ketiga itu atau yang terakhir itu ada smart agriculture atau pertanian pintar, di mana dia ini mampu meningkatkan efisiensi produksi dan juga kualitas pertanian tersebut yang disertai dengan sensor ataupun drone yang dapat melihat berbagai aspek berupa suhu, kondisi tanah, tingkat kelembapannya, dan juga kondisi kesehatan tanaman itu sendiri secara keseluruhan. Selanjutnya, nomor 5 bagian A yaitu memberikan definisi masalah dari sasaran MDG atau Millennium Development Goals. Yang pertama, mewujudkan pendidikan dasar untuk kita semua. Bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar yang lengkap dan gratis, serta meningkatkan kualitas pendidikan dasar. Yang kedua, meningkatkan kesehatan ibu. Tujuan ini berfokus pada penurunan angka kematian ibu dan meningkatkan kesehatan ibu, yang dapat dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu melestarikan kelestarian lingkungan. Tujuan ini berfokus pada kelestarian lingkungan hidup dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang dimana perlu dilakukan upaya untuk memperjelas peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sistem air minum dan sanitasi yang layak. Berikutnya bagian 5B. Saya akan menjelaskan lingkungan masalah tersebut dalam agen cerdas pada 4 item PIS. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. Yang pertama, performance measure. Tingkat kualitas terhadap pentingnya pendidikan dasar yang diterima siswa dari segi pembelajaran maupun fasilitas yang ada, keterampilan dan kemampuan siswa dalam berbagai bidang yang tersedia. Yang kedua, environment. Struktur pendidikan, kebijakan, dan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial pekerjaan orang tua, dan stabilitas ekonomi yang mempengaruhi akses ke pendidikan, kondisi infrastruktur di sekolah. Yang ketiga, actuators, kualitas guru dan staf pendidikan yang memberikan bimbingan dan pengajaran, dukungan orang tua dan partisipasinya dalam pendidikan kepada siswa, kebijakan dan program dari pemerintah yang diberikan kepada siswa untuk mendukung pendidikan dasar. Yang kelima, sensor, data jumlah siswa yang terdaftar, absensi pada setiap pertemuan, hasil tes dan evaluasi di sekolah. Selanjutnya, meningkatkan kesehatan ibu. Yang pertama, performance measure. Tingkat angka kematian ibu, tingkat partisipasi ibu dalam pelayanan kesehatan, dan tingkat kesadaran ibu terhadap pentingnya kesehatan. Berikutnya, yang kedua, environment. Peluasan pelayanan dan fasilitas kesehatan berkualitas, lingkungan publik yang mendukung kesehatan ibu. Yang ketiga, actuators.
bimbingan dan pengajaran dari tenaga medis untuk kesehatan ibu, keterlibatan keluarga dan suami dalam kesehatan ibu, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana kesehatan ibu. Yang kelima, sensor, data kesehatan ibu dan bayi, hasil tes dan evaluasi kesehatan ibu dan bayi, dan tingkat kualitas pelayanan kesehatan ibu. Selanjutnya, melestarikan kelestarian lingkungan. Yang pertama, performance measure, tingkat polusi udara dan air di lingkungan sekitar, tingkat penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan. Yang kedua, environment, lingkungan hidup yang terancam oleh polusi dan penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, tingkat kesadaran masyarakat yang terlibat dalam upaya melestarikan lingkungan. Yang ketiga, actuators, penyuluhan pemerintah sekitar dalam memberikan bimbingan dan pengajaran, sumber daya lingkungan yang tersedia seperti peralatan dan infrastruktur, masyarakat yang terlibat dalam upaya melestarikan lingkungan. Yang terakhir, sensor, data evaluasi kualitas udara dan air, survei tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.